Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita akan mendengarkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Kita telah mendengarkan puji-pujian dan kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sehati kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita boleh diberikan pengertian dalam kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita boleh dengar pada saat ini. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Dan sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memberkati Tuhan, memberkati orang lain. Dan biarlah jadikanlah tanah hati kami, tanah hati yang baik dan subur, benih firman Allah boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Dan kami mengucap syukur, sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas 2
ayatnya yang ke-42. Lukas 2 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan Lukas 2 ayatnya yang ke-42 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perikop dari ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52 ini, di sana memiliki judul yaitu Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan pagi hari ini, yaitu memiliki tema bagi kita sekalian, yaitu dewasa tidak tergantung usia. Dewasa tidak tergantung usia. Kalau kita memperhatikan cerita ini, bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kita melihat di sini bahwa berarti bukan saja pada Yesus ketika berumur 12 tahun Yesus pergi ke Yerusalem. Berarti di sini dikatakan tiap-tiap tahun, berarti dari Yesus masih kecil sampai dia umur 12 tahun, dicatat bahwa kedua orang tua Yesus adalah orang tua yang taat melakukan kewajiban agamanya untuk merayakan Paskah. Saudara, ketaatan Yusuf dan Maria ini membuat Yesus pun dia bertumbuh dari kecil sehingga ia sampai umur 12 tahun dalam ketaatannya untuk merayakan Paskah di Yerusalem seperti apa yang orang tuanya lakukan. Berarti saudara, kita lihat peran orang tua sangat penting bagi anak-anak. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara? Baik mungkin mereka yang masih bilangan anak-anak sekolah minggu, atau mereka sudah beranjak remaja, atau mereka pemuda, atau mungkin mereka yang sudah berumah tangga. Adalah hal yang baik ketika sebagai orang tua, Yusuf dan Maria memberikan satu teladan kepada Yesus untuk Yesus boleh selalu melakukan apa yang menjadi ketaatan atau kewajibannya untuk merayakan perayaan Paskah. Sebab itu kita melihat ketika Yesus telah berumur 12 tahun, dikatakan setelah perayaan itu orang tuanya berjalan pulang. Tetapi di sana dicatat pada ayat yang ke-43, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena orang tuanya menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saudara lihat bahwa kebiasaan yang baik ketika orang tua, bahkan Yesus, dia ada di Yerusalem, dia ada di bait Allah, membuat Yesus pun memiliki kesukaan. Dia suka berada di bait Allah. Sama-sama kita perhatikan kenapa Yesus suka berada di bait Allah. Ayat yang ke-46 mencatat, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dikatakan Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sama-sama kita perhatikan
kenapa Yesus mau tetap tinggal di Yerusalem? Kita sudah tahu di sini Yesus suka berada di bait Allah. Di bait Allah Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Dia suka mendengarkan. Bahkan dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama. Saudara, berbicara soal kedewasaan, orang yang dewasa berarti orang yang mau belajar. Dan orang yang mau dididik. Saudara, kenapa Yesus bahkan sampai dalam ayat yang ke-52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus yang adalah manusia 100%, dan dia adalah Tuhan 100%. Dia pun sebagai manusia, dia mau belajar. Dia mau diajar dalam kebenaran oleh alim ulama. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau terus belajar dan kita mau diajarkan untuk kita bertumbuh dewasa kehidupan kita di dalam Tuhan? Saudara, Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berarti ketika kita tidak mau dididik, ketika kita tidak mau belajar segala sesuatu, berarti saudara mengetahuinya bagaimana kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus mau kehidupan kita dewasa di dalam Tuhan, kita mau belajar hidup seperti apa yang firman Tuhan mau. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini, dewasa tidak tergantung dengan usia. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada saat pagi hari ini, engkau adalah seorang remaja, engkau seorang pemuda-pemudi, atau Bapak Ibu adalah sebagai orang tua. Ketika kita mau dewasa di dalam Tuhan, mari kita sama-sama, kita mau belajar untuk kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Entah firman Tuhan itu mungkin keras, mendidik untuk mengajar kehidupan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau memberi kehidupan kita untuk kita mau dipimpin, untuk kita mau terus bertumbuh, untuk kita mau terus dibersihkan. Mungkin ada hal-hal, perkara-perkara yang mungkin dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak baik. Mari firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Untuk apa? Kita mau terus belajar taat, untuk kita mau terus belajar tunduk. Sehingga ketika kita mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya terlampau yakin dan percaya kita boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari kita saat ini kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar pada saat pagi hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami tidak mengerti Tuhan akan setiap kebenaran firman-Mu, Roh Kudus buat agar kami mengerti akan setiap firman Tuhan yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami, dan buatlah agar kami mengerti dan kami mampu untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh dewasa dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bahkan di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh menyenangkan hati sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Tuhan terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Berkati dengan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Mari pimpin kami Tuhan terus dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah
Oh Roh Kudus pimpinlah